Selama minggu sebelumnya, kita sampai pada kesimpulan berikut. Menurut Perjanjian Baru, keselamatan diterima melalui iman saja. Iman di dalam perbuatan penebusan Kristus yang telah selesai, tanpa perbuatan manusia dalam bentuk apapun. Namun setelah itu, iman ini selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan iman yang telah diakui. Iman yang tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai ini hanyalah pengakuan kosong, iman yang mati, yang tidak dapat membawa pengalaman keselamatan yang nyata. Kesimpulan ini tentu saja membawa kita kepada pertanyaan lebih lanjut. Perbuatan-perbuatan apa yang harus kita cari dalam kehidupan setiap orang yang mengaku beriman di dalam Kristus untuk keselamatan? Secara lebih khusus, apa hubungan antara iman di dalam Kristus dan syarat-syarat Torah Musa? Jawaban Perjanjian Baru jelas dan konsisten. Sekali seseorang mempercayai Kristus untuk keselamatan, kebenarannya tidak lagi bergantung pada menjaga ketaatan Torah Musa, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ini adalah subjek yang tentang hal ini ada banyak kebingungan pikiran dan pembicaraan di antara orang-orang Kristen dengan tujuan menjernihkan kebingungan. Pertama-tama, kita harus mengenali fakta-fakta dasar tertentu tentang Torah. Fakta besar pertama adalah bahwa Torah diberikan secara lengkap, sekali untuk selama-lamanya melalui Musa. Karena Torah diberikan melalui Musa, kasih karunia dan kebenaran terjadi melalui Yesus Kristus. Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 17. Perhatikan frase kata itu. Torah diberikan melalui Musa. Bukan sebagian Torah atau bagian dari Torah, tetapi Torah itu keseluruhan Torah, lengkap dan menyeluruh dalam satu sistem, diberikan pada satu periode dalam sejarah dan melalui peran manusiawi dari satu orang saja, dan orang itu adalah Musa. Di mana-mana di dalam kitab suci, kecuali beberapa frase kualifikasi khusus ditambahkan untuk mengubah atau memodifikasi artinya, frase Torah menunjukkan sistem hukum lengkap yang diberikan Allah
melalui Musa. Konfirmasi ini ditemukan dalam kitab Roma. Karena hingga Torah, dosa telah ada di dalam dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan ketika tidak ada Torah. Namun demikian, kematian memerintah dari Adam hingga Musa, dan atas mereka yang tidak berdosa atas keserupaan dari pelanggaran Adam. Tercatat dalam Roma 5 ayat 13-14. Perhatikan dua frase yang menunjukkan suatu periode waktu tertentu. Hingga Torah dan dari Adam sampai Musa. Ketika Allah menciptakan Adam dan menempatkan dia di dalam taman, Allah tidak memberi dia suatu sistem hukum yang lengkap, tetapi hanya satu perintah negatif. Kalian tidak akan makan dari buah pohon yang di tengah-tengah taman. Tercatat dalam Kejadian 3 ayat 1-3. Ketika Adam melanggar satu perintah ini, dosa masuk ke dalam umat manusia dan datang ke atas Adam dan seluruh keturunan-keturunannya dari sejak waktu itu dan seterusnya. Bukti bahwa dosa datang ke atas semua orang sejak dari zaman Adam dan seterusnya adalah fakta bahwa semua orang menjadi takluk kepada kematian yang adalah akibat dari dosa. Sebelum zaman Musa dan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, tidak ada sistem hukum ilahi yang diberikan kepada umat manusia. Lebih jauh, setelah berakhirnya periode ini, tidak ada lagi yang pernah ditambahkan kepada sistem hukum ini. Bahwa Torah diberikan sekali untuk selamanya, lengkap diperjelas oleh perkataan Musa. Dan sekarang Israel, dengarlah kepada ketetapan-ketetapan dan kepada keputusan-keputusan yang aku ajarkan kepada kalian untuk melakukan, untuk supaya kalian akan hidup, dan kalian akan masuk, dan kalian akan menduduki negeri yang Yehova, Elohim Bapa leluhur kalian, berikan kepada kalian. Kalian tidak akan menambah atas perkataan yang aku memerintahkan kalian, dan kalian tidak akan mengurangi dari dia untuk menjaga perintah-perintah Yehova, Elohim kalian, yang aku memerintahkan kalian. Tercatat dalam Ulangan 4 ayat 1 dan 2.
perkataan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Torah yang diberikan oleh Allah kepada Israel melalui Musa sudah lengkap dan final. Setelah itu, tidak ada lagi yang pernah ditambahkan kepadanya, dan tidak ada yang pernah dikurangi daripadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah dan Bapa, terima kasih untuk menuliskan Torah-Mu yang sempurna di dalam hatiku, karena Putra-Mu, Sang Penggenap Torah yang sempurna, datang untuk tinggal di dalam hatiku melalui Roh-Mu. Betapa aku bersyukur kepadamu untuk berkat ini. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme,
dan segala macam agama palsu, dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.